Kejati Gorontalo sampai juga pada kesimpulan bahwa memang ada dugaan korupsi di perusahaan daerah Bone Bolango. Korupsi disebut terjadi dalam program hibah air minum yang diimplementasikan untuk sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kini ex-direktur PDAM Bone Bolango, Yusar Laya, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Agung Panto. Silakan rekan Agung. Baik, rekan Mei dan Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kejaksaan Tinggi Gorontalo sampai juga pada kesimpulan bahwa memang ada dugaan korupsi perusahaan daerah atau Perumda PDAM Bone Bolango, di mana korupsi tersebut terjadi dalam program hibah air minum yang diimplementasikan untuk sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau SRMBR. Kini mantan Direktur PDAM Bone Bolango Yusar Laya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tersebut pada Jumat 1 September 2023. Yusar menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Gorontalo Dadang Muhammad Jafar, Yusar ditetapkan tersangka sesuai surat bernomor B17-48-FD.1-09-2023. Kata Dadang, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Yusar dan berdasarkan informasi-informasi itu, penetapan tersangka telah dilakukan. Adapun kronologi tindak pidana korupsi itu yang berhasil kita kumpulkan adalah dugaan korupsi ini dilakukan Yusar dalam program hibah air minum perkantoran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebetulnya tujuan program ini diberikan kepada warga sehingga dapat menikmati air bersih yang layak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Dikutip dari laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa program hibah air minum perkotaan merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pendekatan kinerja terukur. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan modal pemerintah atau PMP kepada badan usaha milik daerah air minum. Dana hibah pemerintah pusat akan dicairkan kepada kepala pemerintahan daerah setelah dilakukan verifikasi atau verifikasi secara teknis. Program hibah air minum ini mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah. Dalam program ini berdasarkan surat perintah pencairan dana, Pemda Bone Bolango sudah mengucurkan dana sebesar 28,6 miliar untuk SRMBR. Dana itu mestinya digunakan oleh PDAM Bone Bolango untuk melakukan 9.400 sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nyatanya ditemukan di lapangan tidak sesuai jumlah itu, hanya ada 1.444 sambungan yang biayanya hanya mencapai 4,3 miliar. Artinya dari 28,6 miliar ada dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dengan jumlah Rp 24,3 miliar. Sementara sambungan yang tidak terrealisasi itu mencapai kurang lebih 8.000 sambungan rakyat. Artinya dengan asumsi 8.000 warga Bone Bolango mestinya menikmati air bersih, namun saat ini melarat karena terdampak cuaca kemarau. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara kurang lebih mencapai 24,328 juta atau 4.328 juta berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK Provinsi Gorontalo pada beberapa bulan kemarin. Mantan Dirut PDAM Bone Bolango yang mengenakan rompi merah muda langsung digelandang ke mobil tahanan untuk dititipkan di Lapas Kelas 2A Gorontalo selama 20 hari. Sebelumnya kasus mantan Dirut PDAM Bone Bolango ini sudah dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada beberapa pekan kemarin. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Agung Panto atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Berikut tayangannya untuk Anda. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B17-48-FD.1-09-2023 tanggal 1 September 2023 atas nama
Yusar Raya, dan pada hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sudah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor print 852 garing P.5 garing FD.1 garing 09 garing 2023 tanggal 1 September 2023. Adapun kasus posisinya itu ya berawal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.